Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang sekarang itu Nahul Wadi juz ketiga kaidah ke-176. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Al-badalu tabi'un mumahadun lahu bizikrismin qablahu ghairi maksudin lidzatihi. Yang dinamakan badal yaitu isim yang mengikuti, mumahadun lahu dengan memperhalusnya, bizikrismin qablahu dengan menyebutkan isim sebelumnya yang tidak dimaksud pada zatnya. Jadi penyebutan badal ini untuk menunjukkan mumahad, tujuannya itu. Badalun mutabik wa huwa anwa'un badalul mutabik. Jenis-jenis badal itu ada kalanya satu badal mutabik, wa badalu ba'din minkulin, dan ada badal ba'd minkul, wa badalu ihtimal, dan ada badal ihtimal. Yajibu fi badalil ba'di wal ihtimal ayatasila kulun minhuma bidomirin ya'udu alal mubaddal minhu. Diharuskan badal ba'd minkul atau badal al-ba'd sama badal ihtimal harus mempunyai domir yang kembali lagi kepada mubdal minhunya. Langsung saja kita lihat contohnya. Hadara akhuka Hasanun. Hadara akhuka Hasanun ini adalah badal mutabik. Karena apa? Karena akhuka, saudara kamu, ya Hasan namanya. Nah, ketika orang yang pertama dan nama yang pertama dan nama yang kedua, lafaz yang kedua itu merupakan nama daripada satu orang, maka ini dinamakan badal mutabik. Namanya badal mutabik. Tajir kholilan, ini juga sama. Ilal khotib aliyin, ini juga sama namanya, badalnya badal mutabik. Jadi 1 sampai 3 itu contoh daripada badal mutabik. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya 4 sampai 6. Tahasyama, pecah atau hancur atau patah. Siapa Abul Hauli? Abul Haul nama orang, angfuhu. Nah, angfuhu ini itu sebagian atau anggota daripada Abul Haul. Abul Haul ini punya anggota namanya angfu atau hidung. Nah, ini namanya badalnya ba'd al-ba'd atau ba'd minkul. Nah, ketika lafaz yang pertama, lafaz yang kedua itu sudah terkandung, sudah ada dalam jasadnya si Abul Haul atau seseorang lafaz yang pertama itu, maka itu dinamakan badal ba'd minkul. Angfuhu rupanya hidungnya Abul Haul. Jadi Abul Haul ini punya hidung gitu. Lafaz yang kedua ini menunjukkan bagian atau menyebutkan bagian dari lafaz yang pertama. Jika menyebutkan bagian dari lafaz yang pertama, ini namanya badal ba'd minkul. Qadaitu adaina sulusahu. Saya memenuhi hutang, sulusahu sepertiga hutangnya. Nah, sepertiga itu termasuk bagian daripada hutang itu. Kalau sebagian daripada hutang itu, maka jika lafaz yang kedua merupakan bagian daripada lafaz yang pertama, maka ini namanya badal ba'd minkul. Dan pada badal ba'd minkul ini diharuskan memiliki domir yang kembali lagi kepada
mubdal minhunya. Ini juga sama. Nah, yang ketiga, tawaddo'a al-bustanu arijuhu. Nah, ini contohnya daripada badal istimal. Ya, mungkin ini jimnya nggak ada ya. Bukan arijuhu tapi arihuhu. Tawaddo'a, saya menempatkan sebuah tanam. Arihuhu rupanya atau yang dimaksud adalah baunya bustan. Jadi dia memakai minyak wangi gitu. Bukan minyak wanginya tapi baunya gitu. Dia menikmati bustan. Arihuhu yakni baunya gitu. Jadi bau itu sudah terkandung dalam bustan, tapi bukan merupakan bagian daripada bustan. Jadi bustan itu dicari bagiannya tidak yang namanya bau, tapi dengan bustan itu sudah mengandung yang namanya rih gitu. Bedanya ba'ad mingkul sama istimal itu, kalau ba'ad mingkul itu dilihat dari bendanya itu ada gitu. Maka dikategorikan itu sebagai badal ba'ad mingkul. Tapi jika dicari ada namanya tapi tidak ada bentuknya, maka itu badalnya namanya badal istimal. Nah, dalam kedua ini itu juga diharuskan adanya domir yang kembali lagi kepada mubdal minhunya. Aduh, ini mana ini? Harus ada domir yang kembali lagi kepada mubdal minhunya. Cukup dari kami. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lewat di grup kami, masuk aja di grup WA kami, atau juga bisa meninggalkan di kolom komentar. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.